Yo, kembali lagi di RNP Garage. Hari ini kita kedatangan salah satu project lagi, yaitu BMW E30 tahun 91. Untuk di bagian sektor depan ini yang kelihatan banget bumper depan ya. Bumper depan itu udah pakai replika BBS, terus sama Ebos M3 ini ala-ala biar memanis saja sih. Untuk di bagian sektor kaki-kaki ini tergolong masih standar ya, cuma perbaikan kecil-kecil. Yang diganti itu cuma velg, pakai velg BBS ring 16, dibalut ban Dunlop ukurannya 205/55. Untuk di bagian belakang cuma ada penambahan dactyl. Ini dactylnya juga replika BBS. Terus sama bumper belakang ini juga BBS full set ya, tapi replika. Untuk bagian muffler ini custom universal. Custom universal yang diganti cuma mufflernya aja. Dari header tengah itu masih standar semua. Untuk di bagian interior sih cuma pemanis sama nyegerin biar kelihatan seger ya. Kayak tombol-tombol ini dirapiin lagi, sama dashboardnya masih on progress buat dirapiin kan. Yang kelihatan diganti yang pertama setir ini diganti punyanya MTech, tapi dibalut lagi dengan kulit MBTech. Terus sama shift knob juga diganti sama aftermarketnya BMW. Murah sih, di Tokped cuma sekitar 200 ribuan. Yang paling kelihatan banget sih mungkin joknya ya. Joknya ini pakai Recaro, karena yang dulu pemilik awalnya itu bilang kalau joknya bawaannya itu udah rusak. Makanya pemiliknya memutuskan untuk ganti ke jok Recaro. Untuk di sektor mesin masih standar ya, cuma dilakuin perbaikan untuk harian biar enak dibawa kemana-mana. Kalau mesin sih lagi masih progres juga. Untuk kedepannya rencana sih mau full system knalpot rencananya, tapi belum tahu juga. Soalnya mobilnya ini juga kayaknya mau di for sale sama yang punya. Om, ini E30 nya basic sama tahunnya tahun berapa ya Om? Ini E30 M40 1990. Jadi eranya memang era 90-an ya. Untuk unitnya secara fisik oke. Cuma memang harus ada perapian sama pembenahan dikit. Di bagian bodi ya Om ya. Kalau boleh tahu Om, dari E30 ini apa aja yang udah dirubah Om? Secara kelihatan mata ya. Yang jelas cat udah 2 kali siram Om ya. Warnanya memang asli hijau metalik. Ini sama pemiliknya awal dirubah menjadi hijau solid. Mungkin dia menonjolkan ke retronya ya, bukan ke 90-annya, karena basic warna solid itu di mobil-mobil semi klasik. Oh, semi klasik. Berarti 90s ke atas Om ya jatuhnya. Ya. Oh. Ini body juga udah pakai full BBS, dari velg, dari body kit. Jadi dari luar itu satu brand ya Om, BBS semua ya Om ya. Oh. Kalau di bagian interior ini kayaknya banyak yang dirubah ini Om. Apa aja Om? Bisa tolong jelaskan Om? Kalau di interior, setirnya ini udah di retrim. Terus boot snellingnya juga udah di retrim juga. Joknya ini
dia udah pakai Recaro. Jadi jok O-ringnya udah nggak ada. Nggak ada ya Om, jadi pakai Recaro ini Om ya. Untuk lainnya climate system controlnya ini masih ori dan berfungsi. AC juga masih oke. Ini AC-nya dingin Om. Dingin ya. Iya Om. Ya kalau mobil tua kalau AC-nya nggak dingin rasanya nyiksa banget kayaknya. Iya, kurang gitu Om ya dipakai Iya. di jalan. Kalau kan interior sama eksterior udah Om. Kalau segi mesin Om, apa aja yang dirubah Om? Atau cuma di refresh atau gimana Om? Kalau mesin nantinya ini kita hanya refresh saja, hanya penambahan beberapa part yang sekiranya kita ganti yang memang masih ori, masih bisa berfungsi dengan baik, nggak kita ganti. Karena mesinnya ini kalau saya rasakan masih oke lah ya, masih Mesinnya, oke. iya. Tenaganya juga masih luar biasa tenaganya. Kalau knalpot memang knalpot udah dirubah. Udah dibikin apa? Itu dari depan apa cuma muffler aja Om? Mufflernya aja dirubah ya. Cuma Kita muffler nggak aja. tahu mufflernya pakai apa. Sepertinya universal. Oh, ya replika SMN itu mungkin ya Om. Oke, Kayak gitu. oke. Ya secara fisik mobil ini oke lah ya. Buat Iya. kaula muda zaman sekarang oke lah ya. Masih good looking, masih pantas lah Om ya dipakai. Terus ya nantinya mungkin kita penambahan part apa yang sekiranya kita pasangkan di mobil ini itu jadi tambah Manis gitu ya manis, Om. tambah mantap. Oke. Nah, untuk project kedepannya mobil ini Om mau diapain lagi Om? Atau mau dijual atau mau di project lagi pol-polan Om? Pastinya projectnya ini karena mobil udah banyak dimodifikasi, mungkin kita hanya fokus ke perapian beberapa titik-titik. Nantinya pasti akan kita jual, tapi setelah kita rapihin lagi. Jadi setelah dirapin lagi ya Om ya. Ya, Kalau itu Om, kalau untuk saran-saran anak-anak muda yang mau ngambil E30 Om, yang perlu diperhatiin dari E30 itu apa Om? kalau saran saya sih satu memang terutama kita harus melihat bagian bodi ya. Bagian bodi. E30 itu rawan sekali di bagian bodi cross member itu tempat dudukan mesin, sama istilahnya kalau mobil ini kan nggak pakai sasis ya. Iya. Cross member itu penggantinya sasis. Cross member Itu terutama di bagian injakan kaki ini, pedal gas itu ya Om. ya di injakan kaki ini bagian bawah itu pasti kropos karena memang buangan dari air wiper ke bawah ini kadang-kadang dia mampet, air nggak bisa turun maksimal, jadi kroposnya di bagian itu, di lantai, Di lantai juga. di lantai-lantainya. Terus kalau mesin ya pokoknya mesinnya nggak panas karena rawan sekali E30 itu dengan ciri khas overheat ya toh. Gitu ya Om. Saya rasa itu sih kalau E30 PR-nya banyak banget sih. Kadang Banyak. kalau memang mau kita serius cari yang perfect juga kita nggak bisa tahu kalau Iya. nggak benar-benar kita berhubungan dengan bengkel mekanik ya. Iya. Jadi kita harus cek keseluruhan, istilahnya Dicek bener-bener sama Iya. mekanik ya Om. mekaniknya BMW, apanya, rack steer, biasanya sering kena kalter oli. Nah, itu teman-teman sebagian saran kalau anak-anak muda atau yang baru-baru main BMW kalau kepingin nyari E30 itu salah satu yang perlu diperhatikan.